warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I mata kuliah Kimia Umum, saya Fitra Pravyani. Saya Indra Ramadhani. Saya Seinja Haywandira. Saya Nazwa Zulfikara. Ingin membahas mengenai hilirisasi industri tambang emas dan nikel di Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alam. Dua komoditas penting yang menjadi andalan adalah emas dan nikel. Indonesia termasuk produsen nikel terbesar di dunia dan juga punya cadangan emas yang melimpah, tersebar di berbagai daerah seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kedua komoditas ini memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara, terutama di sektor ekspor. Tapi permasalahannya adalah selama ini sebagian besar IMF menilai Indonesia masih hapus kebijakan hilirisasi komoditas. Akibatnya, nilai tambah ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati di dalam negeri justru dinikmati negara lain karena mereka yang mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk jadi dengan harga jauh lebih tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mendorong adanya hilirisasi industri tambang seperti tambang emas dan juga tambang nikel. Pada tanggal 1 Januari 2020, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stop ekspor nikel dalam bentuk raw material atau bahan mentah sebagai salah satu upaya hilirisasi. Lalu, apa sih hilirisasi itu? Hilirisasi menurut KBBI adalah proses pengolahan bahan baku mentah menjadi bahan baku setengah jadi maupun barang jadi. Contohnya, biji nikel diubah menjadi baterai, maupun biji emas diubah menjadi perhiasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis dan juga menguatkan ekonomi Indonesia sendiri. Dengan adanya hilirisasi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi negara yang mengekspor bahan mentah, namun juga menjadi negara yang memiliki peran penting dalam rantai pasok global. Namun, proses hilirisasi di Indonesia tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan besar seperti teknologi pengolahan yang masih terbatas, biaya investasi yang sangat tinggi, dan juga kurangnya tenaga ahli di bidang pengolahan industri. Selain itu, proses pengolahan juga dapat memicu pencemaran lingkungan, sehingga membutuhkan sistem pengolahan limbah yang baik. Semua tantangan itu perlu diatasi agar proses hilirisasi bisa berjalan dengan optimal. Manfaat dan penutup. Jika hilirisasi bisa dijalankan dengan baik, manfaatnya sangat besar bagi Indonesia. Pertama, devisa negara meningkat karena kita mengeksplor produk bernilai tinggi. Yang kedua, lapangan baru terbuka karena proses pengolahan membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan yang ketiga, industri nasional akan semakin berkembang dan Indonesia bisa memperkuat posisinya di rantai pasok global. Selain itu, pengolahan nikel atau baterai kendaraan listrik juga mendukung transisi energi hijau. Jadi hilirisasi emas dan nikel bukan sekedar pilihan, tapi keharusan untuk membuat Indonesia lebih mandiri dan sejahtera.